Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Oke. Siapa dari saudara di sini yang sungguh diberkati dan dipenuhi oleh kebaikan Tuhan? Tolong angkat tangan. Amin. Amin. Saya lihat banyak banget nih angkat tangan, ya. Begitu besar saudara, tak terhitung, tidak terhingga. Allah yang begitu besar, Allah atas semesta begitu besar menaruh kebaikan yang ke atas kita masing-masing. Amin. Dan itu terlalu besar sampai melimpah sehingga kita harus membagikannya kepada orang lain. Amin. Sampai kita harus, aduh ini kebanyakan nih Tuhan kasihnya. Saya bagi-bagi deh ke orang lain. Ya gak sih? Saya bagi-bagi deh ke orang lain. Amin. Terima kasih tim musik, sungguh diberkati ya. Oke, hari ini saya akan berkhotbah saya akan berkhotbah dari kitab Yakobus. Yakobus pasal kedua. Sebentar saya buka ya. Oke, Yakobus 2. Saya ingat dulu kalau di gereja waktu saya masih kecil ya, setiap kali pengkhotbahnya bilang, mari kita buka di Mazmur 27 atau apa, langsung ada suara. Sekarang udah gak ada suaranya, udah evolve. Oke. Yakobus, Mazmur lagi. Sebelum saya membagikan tentang Yakobus, saya ingin membagikan mengenai latar belakang kitab Yakobus ini. Ya, jadi kitab Yakobus ini adalah saudara tirinya Yesus. Ya, dia adalah adiknya Yesus, adik tirinya. Jadi dia kalau saudara tumbuh dengan kakak, terus mungkin waktu saudara tumbuh besar, ada masa-masa di mana orang tua kalian bilang, kok kamu nggak bisa kayak kakak kamu sih? Kayak kakak kamu dong baik, kayak kakak kamu dong rajin. Nah ini Yakobus kakaknya Yesus, bayangin saudara. Gimana pressure-nya. Nah Yakobus ini dia adalah pemimpin orang-orang Yahudi Kristen yang sudah percaya di Yerusalem. Ya, dia adalah pemimpinnya. Dan kitab ini adalah kitab general epistle, yaitu ditujukan secara umum kepada semua orang yang sudah percaya. Ya. Beda seperti Paulus yang mengirim buat surat kepada jemaat di Roma misalnya di Efesus, tapi ini bukan spesifik, ini untuk semua. Ya, yang tersebar di perantauan, ada di Yakobus 1 ayat 1. Nah, salah satu tema yang paling mencolok dari kitab Yakobus ini, dan salah satu tema yang dibahas sepanjang kitab ini, dari Yakobus 1 sampai akhir, adalah mengenai dinamika antara kaum miskin dan orang-orang yang berada ya, orang-orang kaya. Jadi di komunitas Yahudi Kristen ini diisi oleh banyak orang-orang yang miskin, kaum-kaum pekerja, ya, di mana mereka saat mereka bekerja banyak yang dieksploitasi oleh orang-orang kaya, banyak yang gajinya mungkin di bawah rata-rata atau gajinya secukupnya aja. Nah, tapi di dalam jemaat mula-mula ini ada juga orang-orang yang memiliki uang. Jadi komunitas ini beragam, ada yang dari kaum golongan rentan, ada yang orang kaya gitu. Dan terjadi ada masalah di antara mereka. Ada masalah di antara mereka, ada masalah juga di jemaatnya, ada masalah juga ke luar dengan secara eksternal ya. Contohnya di mana Yakobus berbicara, di Yakobus 1 ya. Kalian jangan memandang muka dong, jangan melakukan favoritism. Kalau ada orang kaya masuk, kalian langsung, silakan masuk. Tapi kalau ada orang yang berpakaiannya mungkin kurang bagus, baju yang bolong-bolong, kalian abaikan aja. Jadi Yakobus sedang mengadres masalah-masalah ini gitu. Jadi dia sedang berbicara topiknya mengenai orang-orang miskin. Nah, kitab Yakobus ini merupakan kitab yang penuh dengan action. Praktis. Kalau disamakan dengan perjanjian lama ini tuh seperti kitab Amsal, ya, banyak wisdom, banyak lakukan ini, lakukan itu. Nah, saudara kalau saudara ikut kelas Rock Solid, ya, kelas dasar-dasar yang teguhnya jemaat ini, kan dibagi 3 tuh. Ada being, having, doing. Bagaimana being kita dikasih Allah, kita adalah anak-anak Allah. Having tuh bagaimana kita menerima janji Allah, bagaimana kita menerima kebaikan Allah. Dan yang ketiga doing.
Nah, sekarang responnya apa nih? Nah, kitab ini tuh seperti doing, saudara. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Jadi banyak hal-hal yang melakukan. Karena memang yang menerima surat ini adalah orang-orang yang sudah percaya. Ya, orang-orang yang sudah selamat. Lalu sekarang apa nih yang kita lakukan? Nah, Yakobus menulis surat ini, isinya adalah banyak hal-hal praktis. Jadi saudara kalau bingung, misalnya dalam hidup saudara bingung, saya harus melakukan apa ya? Hari ini saya ngapain ya untuk melakukan panggilan saya dalam Tuhan? Ya baca Yakobus, ini banyak hal-hal yang praktis sekali saudara, hal-hal yang baik. Oke, sekarang baru kita baca ya. Mari kita baca di Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Di sini ada pertanyaan retorika dari Yakobus. Apa gunanya kalau saudara punya iman tapi iman itu nggak ada tindakan? Ya kalau kita tahu pertanyaan retorika, ya artinya nggak ada gunanya gitu. Iman tanpa perbuatan ya artinya nggak ada gunanya, ya kan? Oke, berguna itu dari kata ovelos, yang berarti benefit, help, aid, advantage, profit, atau keuntungan, bantuan, bermanfaat. Jadi kata Yakobus, apa manfaatnya iman kita ini? Apa gunanya? Apa faedahnya kalau boleh? Apa untungnya buat orang lain kalau kita nggak punya tindakan? Ya, next slide. Nah, perbuatan di sini, ergon, secara konteks, karena kita udah tahu konteks yang tadi kita baca, yang tadi kita dengar, Yakobus sedang berbicara mengenai perbuatan tindakan kepedulian terhadap kaum miskin, ya, atau yang membutuhkan. Kaum miskin. Buktinya, setelah ayat ini, ayat 15 nanti kita baca, ayat 15 tuh Yakobus langsung kasih contoh mengenai bagaimana apa yang kita lakukan ketika kita melihat orang miskin, ketika kita melihat orang yang membutuhkan. Gitu. Oke, tapi tetap di sini dulu. Jadi guna ovelos itu adalah benefit, help, aid, advantage, profit. Bagaimana kita memberi untung buat orang lain dengan iman kita. Next slide. Agar iman kita ovelos, yaitu mempunyai untung, bantuan, dan bermanfaat bagi orang lain, perlu ada tindakan kepedulian terhadap kaum miskin dan yang membutuhkan. Amin. Amin saudara. Oke, sepi ya hari ini. Next slide. Tindakan belas kasihan itu sudah pasti muncul saudara. Sudah pasti muncul secara alami dan otomatis dari orang-orang percaya. Saat kita sudah menerima kebaikan dan belas kasihan dari Tuhan, sudah pasti otomatis alami kita juga baik ke orang lain. Ya nggak sih? Kita juga pasti berbelas kasihan kepada orang lain. Jadi tindakan yang Yakobus sedang katakan, coba balik lagi slide sebelumnya. Tindakan yang Yakobus katakan ini bukan tindakan yang membawa keselamatan. Of course, tahu kita semua, ya. Kita semua sering belajar bahwa tidak ada tindakan apapun yang membuat kita selamat. Walaupun di slide sebelumnya, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tindakan yang sedang dibicarakan Yakobus di sini berbeda dengan tindakan yang Paulus bilang di kitab Roma, di mana dia bilang, kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan saja, bukan melalui tindakan. Paulus sedang berbicara tentang tindakan-tindakan hukum seperti disunat. Seperti bagaimana kita harus melakukan hukum-hukum Taurat, hari Sabat. Dan itu semua kita ikuti supaya kita diterima di sisi Allah dan kita masuk surga dan kita selamat. Enggak. Ini beda. Maksudnya itu benar yang Paulus bilang, tapi ini konteksnya beda. Yakobus bilang justru kita yang sudah selamat harus berguna buat orang lain. Amin. Harus bermanfaat buat orang lain. Beberapa minggu ini kita sedang belajar bagaimana kita menjadi terang bagi dimanapun kita berada, di tempat kerja kita. Nah, hal yang seperti inilah. Kalau kita percaya tapi kita nggak bermanfaat buat orang lain, nggak ada gunanya. Kata Yakobus itu mati. Kita buka di Titus 3 ayat 4-5. Ini Paulus yang tulis. Titus 3 ayat 4-5. Ayat 4 dulu. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan yang baik
yang telah kita lakukan. Ya kan? Jadi dia selamatkan kita dulu nih, bukan karena perbuatan baik kita. It's God's choice gitu. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini Paulus yang tulis. Lanjut, next, ayat 8. Perkataan ini benar, perkataan yang di atas itu. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Harus kuat ya, ini pernyataan yang benar. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Nah, di sini, next slide. Di sini Paulus baru ngomongin hal yang sama dengan Yakobus. Karena ini kata-katanya juga sama nih, berguna buat orang lain, ovelos. Pekerjaan yang baik, ya perbuatan, ergon. Cuman konteksnya sama. Jadi kita yang sudah diselamatkan, harus sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik buat orang lain. Khususnya kaum miskin dan yang membutuhkan. Amin. Oke. Kita balik lagi ke ayat 14, next slide. Ya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, bla bla bla. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Next. Menyelamatkan dia dari penghakiman yang dimaksud oleh Yakobus di ayat sebelumnya secara konteks. Ini kan Yakobus 2 ayat 14 nih. Kita mundur dulu Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Wow. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. For those who show no mercy, he will be shown no mercy. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Siapa yang bersyukur Tuhan berbelas kasihan kepada kita? Boleh angkat tangan saudara? Ya, siapa yang bersyukur bahwa belas kasihan itu menang atas penghakiman atas kita? Kita semua, ya nggak sih? Nah, maka karena itu, balik lagi ke ayat 14, apa gunanya lah kita percaya akan belas kasihan itu kalau kita nggak membagikannya juga kepada orang lain. Amin. Oke, next slide. Kita telah selamat dari penghakiman karena ada seorang yang berbelas kasihan kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Maka secara alami dan secara buah, ya ini menjadi buah, kita juga akan berbelas kasihan kepada orang lain. Dan ini memang walaupun alami ya, tapi ini memang harus diingatkan terus menerus saudara. Karena kadang kita lupa, pasangan suami istri aja walaupun saling mengasihi, saling mencintai dan mereka sudah menikah, tetap harus diingatkan kan, ayo lakukan tindakan cintanya mana nih, tindakannya, actionnya mana nih. Oh ya saya buat istri mungkin saya bawa jalan-jalan nih istrinya ke mana, jalan-jalan ke vacation gitu. Ini bukti cinta. Oh ya saya membantu suami saya bekerja mungkin, ya saya support. Itu ada tindakannya. Karena kadang walaupun itu alami, kadang kita terlalu nyaman dan itu tidak dilakukan. Ya nggak sih? Saudara yang berpasangan, betul? Sama halnya juga dengan saudara yang punya kakak, adik, atau punya orang tua, ya. Kita tetap harus diingatkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang membuktikan kasih kita kepada saudara kita. Sama halnya dengan sini, kita perlu melakukan tindakan-tindakan berbelas kasihan untuk membuat iman kita itu hidup, bukan iman yang mati. Ya, mungkin kita ngomong, oh iya saya pelayanan kok, saya mengasihi orang lain, saya pelayanan, saya hari Minggu saya saya tim multimedia mungkin, saya melayani usher. Tapi Senin sampai Sabtunya sama aja, bekerja, mencari nafkah diri sendiri gitu ya. Kita melihat orang yang berkebutuhan, kita nggak berikan apa yang dibutuhkan padahal kita punya itu. Itu bukan berbelas kasihan namanya saudara. Apa gunanya imannya itu? Jadi ini mungkin agak keras saudara, tapi ayo kita diingatkan, apakah kita punya iman yang hidup atau enggak? Ya, saudara ingat Matius 18, perumpamaan di mana Allah memisahkan domba-domba dan kambing-kambing. Ya. Yang domba-domba Allah terima dan diselamatkan gitu, tapi yang kambingnya enggak. Terus yang kambingnya ngomong, "Tuhan, kami kan berseru atas nama Engkau. Kami percaya akan Engkau loh. Kami bahkan menyembuhkan orang dengan nama Engkau. Tapi kok kami enggak diterima gitu." Terus Yesus bilang, "Tapi waktu aku lapar engkau tidak memberikan aku makanan. Waktu aku membutuhkan
Pakaian kau tidak memberikanku pakaian. Waktu aku kedinginan kau tidak memberikanku kehangatan. Kata orang-orang, loh kapan Yesus, kapan kami melihat itu? Kami gak pernah lihat engkau kelaparan, kebutuhan atau apapun gitu. Kata Yesus, apa yang kau lakukan kepada orang yang membutuhkan itu engkau lakukan buat aku. Jadi ingat saudara, bagi kita yang sudah dipisahkan dan kita yang selamat, kita adalah domba-dombanya kan. Kita tidak akan menerima penghakiman itu. Tetapi saat kita tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, apakah benar-benar kita beriman saudara? Mungkin itu perlu dipertanyakan saudara. Apakah iman kita berbuah mempunyai tindakan? Amin. Next, ayat 15, kita lanjut dulu. Jika seorang, ini contohnya Yakobus langsung kasih ilustrasi. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, next. Dan seorang dari antara kamu berkata, wah kamu kelaparan ya, kamu kedinginan ya. Oke, selamat jalan, kenakanlah pakaian yang panas ya, dan makanlah sampai kenyang. Habis itu cabut, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Disebut lagi, apa gunanya? What's the profit? What's the benefit? Next slide, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oke, next. Apa yang perlu bagi tubuhnya? Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Nah, apa yang perlu bagi tubuhnya ini artinya kebutuhan yang pantas dan sesuai, fit and proper in a certain situation, dalam situasi tertentu. Jadi pada situasi itu dia membutuhkan ini dan kita punya nih kebutuhan apa yang dia punya, tapi kita nggak kasih, kita tidak menyediakannya. Apa gunanya itu saudara? What's the profit? Saudara mungkin anggap aja ada seorang pengusaha ya, businessman. Dia membangun suatu bisnis, dia bangun usaha. Mungkin ya memang awal-awalnya dia nggak profit, dia nggak ada untung, dia memang merintis usaha ini. Tapi sudah berpuluh-puluh tahun lamanya dan selamanya nggak ada untungnya sama sekali, nggak ada profitnya buat dia. Apa gunanya usahanya itu? Ya kan, apa gunanya bisnisnya? Nggak ada profit buat dia. Yang ada malah rugi. Nah itu pengusaha nih, maksudnya orang yang mencari profit buat dirinya sendiri dalam bentuk uang atau apapun itulah. Nah sekarang sama halnya dengan kita yang beriman, mana profitnya? Tapi bukan buat diri kita sendiri, buat orang lain. Mana profitnya buat orang lain? Where's the profit kata Yakobus? Apa gunanya itu? Bahkan dalam bahasa Inggrisnya NIV, what's the profit gitu. Pakai kata profit. Jadi Tuhan telah menunjukkan belas kasihannya kepada kita ya kan, menyelamatkan kita dan kita nggak bisa balas ke Tuhan. Tuhan makasih banyak ya buat keselamatannya. Nih aku mau balas ya Tuhan, aku mau kasih engkau sebidang tanah gitu. Tuhan sedangkan dia punya bumi itu punya dia semua. Bagaimana kita mau balas kebaikan Tuhan, saudara? Ada yang tahu? Bagaimana kita balas kebaikan Tuhan? Kalau kata Bang Julius, kita kasih garam ke lautan. Kalau kita balas kebaikan Tuhan, dia udah punya semuanya. Bagaimana caranya? Dengan kita seperti perumpamaan tadi, dengan kita melakukannya kepada sesama, kepada orang lain. Apa yang kita lakukan kepada sesama, itu kita lakukan kepada Tuhan. Right? Jadi kita belas kasihannya Tuhan dengan kita berbelas kasihan kepada orang lain, khususnya kaum miskin dan kaum yang membutuhkan, saudara. Karena memang ini pesan Allah sejak perjanjian lama. Sejak perjanjian lama, next slide, Tuhan telah memerintahkan umatnya untuk peduli dan memerintahkan dan memerhatikan golongan rentan, kaum miskin, janda-janda, dan orang asing. Ini adalah satu kepercayaan yang tidak asing buat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen dan percaya, mereka dengar perkataan ini, oh ya kami udah tahu dari dulu, kami juga tahu bahwa kitab perjanjian lama juga, kitab yang orang Yahudi pegang, Allah itu sangat peduli terhadap orang-orang miskin. Contohnya hari Sabat tidak boleh bekerja. Supaya apa? Supaya kita istirahat dan menyembah Tuhan. Oke, itu satu. Tapi alasan yang lainnya, supaya kaum pekerja itu istirahat. Tidak dieksploitasi oleh para pengusaha. Oleh para pekerjanya, orang-orang kaya. Jadi ada justice gitu. Next. Budak harus dibebaskan pada tahun ke-7. Saudara tahu pada masa-masa perjanjian lama, memang ada budak kan, yang benar-benar dimiliki oleh majikannya. Bukan kayak asisten rumah tangga, tapi ini benar-benar dimiliki gitu. Tapi bedanya dengan negara-negara lain, Allah bahkan memerintahkan tahun ke-7 budak ini harus dibebaskan. Allah memerhatikan golongan-golongan rentan. Next. Perhatikan orang-orang asing. Perhatikan orang-orang yang kesepian, lonely, yang gak ada teman. Itu perintah dari zaman lama. Next.
Tanah bertani, ya, ketika orang punya tanah, dia bertani, bercocok tanam, dia menuai. Tapi itu nggak boleh dipakai di tahun ke-7. Kenapa? Supaya orang miskin yang nggak punya tanah, yang nggak punya akses, bisa pakai, mereka bisa makan. Next. Janganlah kau sabit, ini kita udah pernah dengar ya. Kau sabit ladangmu habis-habisan saat kita panen, jangan sampai habis nih. Jangan sampai bawah kita copot, sisain beberapa. Janganlah kau pungut apa yang kau ketinggalan pas udah di bawah nih. Oke nih hasilnya nih lumayan nih banyak. Terus jatuh. Jatuh. Punya gue dong. Jangan diambil. Buat kaum miskin saudara. Sisa-sisa buah anggur waktu kita metik anggur. Jangan sampai habis. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Bagaimana Tuhan tidak menunjukkan kepeduliannya lewat hukumnya di perjanjian lama terhadap orang-orang yang miskin dan membutuhkan. Masa kita gak mau melakukannya juga saudara? Mari mulai sekarang kita mulai aware ya, kita mulai buka mata kita. Siapa di sekeliling kita, siapa di kota ini yang membutuhkan? Kaum-kaum miskin, kaum-kaum yang rentan, orang yatim piatu, orang janda-janda. Bagaimana kita memperlakukan mereka dengan belas kasihan? Karena itulah gunanya iman kita. Itu benefitnya iman kita. Next. Tetapi ayat 18, mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yakobus lagi ngomong, oke mungkin ada orang yang ngomong, ya udah sih, kita masing-masing orang berbeda-beda gitu. Ya udahlah ya, saya punya perbuatan, kamu punya iman, dia punya perbuatan. Kamu punya iman kan Yakobus gitu. Yakobus bilang, impossible gitu, undemonstratable, nggak bisa ditunjukkan iman tanpa perbuatan itu tuh mereka udah menyatu gitu. Gak bisa saudara, iman tanpa perbuatan dalam hati. Ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa gitu. Hanya ada satu Allah saja, karena memang di zaman itu kepercayaan-kepercayaan lain mungkin di Mesir atau di Roma, mereka punya banyak dewa kan. Tapi hanya orang Yahudi dan orang Kristen aja yang percaya bahwa ada satu Allah saja. Itu baik. Ya kamu percaya akan Allah itu baik. Tapi setan-setan pun percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Saudara yang percaya akan hal itu, tidak ada gemetar-gemetarnya, tidak ada tindakan-tindakannya. Bukan saudara, enggak di sini, maksudnya orang-orang lain. Di sini mah baik-baik semua. Hai manusia, ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sekarang, apakah kita semua mau mengakui bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong? Amin. Ya, mari kita tunjukkan buah kita dari iman kita. Sebagai penutup saudara, tinggal 7 menit lagi. Konteks waktu Yakobus dan konteks zaman-zaman Yakobus dan kita mungkin sekarang berbeda ya. Konteks Yakobus memang spesifik kemiskinan. Tapi sekarang kita tinggal di kota Bandung, konteksnya urban. Masalah kemiskinan hanyalah satu masalah yang luas dari masalah urban. Ya kan? Tapi memang kita bisa pakai prinsipnya dari Yakobus dan kita pakai sekarang. Jadi pikirnya bukan ini saudara, oh ada orang yang miskin di persimpangan kita kasih uang. Bukan itu, bahkan itu mungkin gak tepat sasaran ya. Bukan itu prakteknya, bukan hanya itu saudara. Tapi kita lihat kebutuhan-kebutuhan di kota kita. Ya, orang-orang yang gak punya pendidikan. Orang-orang yang diasingkan. Orang-orang yang di mata masyarakat itu golongan yang kecil lah. Misalnya orang-orang penyandang disabilitas. Orang-orang berkebutuhan khusus. Bagaimana kita menunjukkan belas kasihan kita kepada mereka. Makanya gereja juga memfasilitasi yang ngasih saudara. Dengan adanya pelayanan-pelayanan kota yang kita lakukan. Nama gereja kita Jemaat Berkat Bagi Bangsa. Bagaimana kita bisa berkat bagi kota ini, bagi bangsa ini. Jadi prakteknya simpel sih saudara sebenarnya. Yakobus gak minta kita untuk bikin yayasan. Cari orang bagi tim, jual semua harta engkau. Jual semua, kasih, memberi. It's simple saudara. Dengan hanya kita peduli, orang tadi juga tulisnya secara alami kok, gak harus dipaksakan, gak harus dibuat-buat. Secara alami, bagaimana kita memberi waktu kita, tenaga kita untuk membantu orang-orang yang
golongan rentan itu. Bagaimana kita bahkan memberi di jemaat ini, ada rekening dana sosial. Bagaimana kita persembahan kita ini juga kan untuk memberkati kota ini, untuk memberi kebutuhan yang fit and proper sesuai kepada apa yang mereka butuhkan di kota ini, saudara. Makanya ada setara, Sekolah Kasih Kaltara Nusantara memberi pendidikan yang baik untuk kaum yang tidak mampu. Misalnya. Orang-orang yang diasingkan mungkin, orang hamil di luar nikah, masalah kesenjangan, masalah orang-orang yang kesepian bahkan, saudara. Kesepian, gak punya teman, orang-orang rantau, orang-orang asing. Rantau ke sini kesepian, gak ada temannya. Kita mau asik dengan teman-teman kita sendiri aja, tahu kita mau temani mereka. Jadi bukan hanya, nih ada uang buat pengemis, itu terlalu dangkal saudara. Jadi kita perluas pikiran kita. Memang ini hal yang kita semua udah tahu ya, kita tahu Tuhan mengasihi kita, kita ini disayang, diberi kasih karunia. Tuhan kau baik, masa depanku ada dalam tangan kau. Tapi jangan sampai seolah-olah itu berhenti antara Allah dan kita saja. Dan kita tutup mata atas kepedulian sesama kita, khususnya kaum miskin dan kaum yang membutuhkan. Karena bahkan hukumnya itu sama pentingnya saudara. Bukan hukum ke-1, lalu kalau ini udah hukum kedua. Tapi sama pentingnya, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Siapa sesamamu manusia? Ada orang Farisi yang nanya. Oke, terus Yesus menjawab dengan contoh The Good Samaritan, orang Samaria itu. Ada pendeta lewat, kaum Lewi lewat. Ada orang yang kesakitan nih, udah lewatin aja, gue ada urusan nih di Yerusalem. Di tulisannya, ini orangnya lagi berjalan ke Yerusalem, mungkin dia mau beribadah, mungkin dia mau komsel, mungkin dia mau KKR gitu. Oh sorry ya, saya ada meeting nih, ada gereja lagi bikin event anniversary. Saya ada meeting. Tapi kaum yang membutuhkan, kita gak care gitu. Lalu Yesus bertanya, siapa sesama manusianya si orang yang di pinggir jalan nih? Ya orang yang menolong ya, The Good Samaritan itu. Mungkin kita bilang, kita mengasihi kok orang lain, kita nggak membenci mereka, kita nggak menindas mereka, kita nggak mengejek mereka gitu. Kita netral-netral aja lah, kita mengasihi mereka gitu. Next slide, Judah Smith pernah bilang, lawan kata dari kasih, the opposite of love, is not hate, it's selfishness. The opposite of love itu kata kasih itu lawannya bukan benci, tapi egois, apati, nggak memedulikan orang lain, nggak ada tindakan. Jadi mungkin kalau kita bisa dibilang kalau kita nggak peduli terhadap kebutuhan di sekeliling kita, khususnya orang yang membutuhkan, kaum rentan itu, mungkin kita nggak mengasihi mereka. Karena kasih itu action kan. Amin. Kita diberi mandat oleh Yesus untuk memberitakan kabar baik, kabar Injil. Sebarkanlah kabar baik ini, kabar Injil ini ke seluruh dunia. Ke Judea, Samaria, ujung dunia semuanya. Tapi secara alami aja ini saudara. Mungkin kita melihat orang miskin nih. Hei, tahu gak sih Tuhan mengasihi kamu loh. Ini orang miskin udah gak makan nih 2 hari. Tuhan mengasihi kamu loh. Mungkin kamu menderita di bumi ini ya. Oh kasihan belum makan ya. Tapi Tuhan mengasihi kamu loh. Nanti kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu mati masuk surga. Ya duluan, bye-bye. Kan pasti kita gak tergerak. Masa kita gak tergerak sih? Sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, pasti kita memenuhi juga kebutuhannya ya kan. Jadi kabar baik itu bukan hanya kabar baik setelah di akhirat. Kabar baiknya mungkin di bumi ini kita menderita, tapi di akhirat kamu akan bahagia ya, asal percaya sama Yesus. Tapi enggak, next slide, the good news, itu keselamatan yang Tuhan berikan, dan diri kita sendiri yang menjadi bantuan. Kita datang kepada orang yang membutuhkan, hai ada kabar baik loh buat engkau. Apa nih kabar baiknya? Ada 2. 1, jika engkau percaya Yesus, karena kita kasih tahu ya Yesus mati di kayu salib untuk engkau gitu nih, kau selamat. Dan kedua, butuh apa? Saya akan bantu. Itu kabar baiknya. Jadi we are the good news. Kita adalah kabar baik buat orang-orang yang membutuhkan. Jadi sebagai orang-orang beriman saudara, mari sekarang kita bertindak peduli kepada kaum miskin dan yang kaum membutuhkan. Amin. Good news for the poor. Itu judul khotbah saya hari ini. Mari kita menjadi kabar baik buat orang-orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kepedulian yang kau berikan kepada kami secara pribadi Tuhan. Untuk belas kasihan yang kau berikan Tuhan. Untuk tindakan yang kau lakukan di atas kayu salib kepada kami Tuhan.
Sungguh kami tidak layak menerimanya. Kami orang-orang berdosa Tuhan, tapi Engkau atas kasih Engkau, atas belas kasihan Engkau, memberikannya kepada kami Tuhan, dan ajar kami untuk tidak menahan kebaikan itu atas diri kami sendiri. Biar iman kami Tuhan itu berbuah, itu bisa menjadi suatu tindakan terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, terhadap golongan rentan Tuhan di sekitar kami. Tunjukkan kami Tuhan pada setiap kami di ruangan ini, ketika kami melakukan aktivitas kami sehari-hari, ketika kami bekerja, ketika kami belajar, kuliah. Pimpin kami Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan itu Tuhan. Dan kuatkanlah kami Tuhan agar kami bisa mempunyai keteguhan Tuhan untuk menjadi kabar baik buat orang-orang itu Tuhan. Bapak, kami percaya bahwa Engkau menghendaki Tuhan agar kami hidup di dunia ini dipenuhi dengan apa yang kami butuhkan Tuhan. Bukan hanya kami menderita 100%, tetapi menunggu kebahagiaan yang akan kami punya di surga nanti Tuhan. Tapi kami percaya kami sebagai alat-alat Engkau yang akan Engkau pakai untuk menjadi kabar baik buat orang-orang di bumi ini, untuk kehidupan mereka di bumi ini Tuhan. Terima kasih untuk pesan yang Kau sampaikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you.